Di tepi pantai, ditemukan jasad wanita tanpa identitas yang ditemukan salah satu pengunjung pantai. Kepala belakangnya terkena serangan benda tumpul. Tidak ada senjata yang pas untuk ditemukan di sekitar TKP. Pada saat pelaporan korban masih hidup. Tapi ketika tim medis datang, nyawanya sudah tidak tertolong. Waktu perkiraan kematiannya yaitu 8.32 pagi ini. Tapi ketika Morgan mengecek denyut nadi korban, dia meminta jam tangan Karadec dan mengecek korban yang ternyata dia masih hidup. Because there was no detectable pulse at the time. She's still alive. Hey, get those EMTs down here now! Di LAPD, Morgan menyebut kondisi korban adalah efek Lazarus, kembalinya sirkulasi secara spontan setelah percobaan resusitasi yang gagal. Dan korban sudah diketahui namanya adalah Heather Wallace, 27 tahun, lulusan mahasiswi dari UCLA. Menurut pacarnya, Morris, dia melaporkan Heather hilang tadi malam karena tidak datang untuk makan malam. Dipanggillah Morris, 57 tahun, menjalin hubungan dengan Heather baru beberapa bulan ini dan dia tinggal di Palisades, pendiri perusahaan pakaian pantai yang baru saja dia jual tahun lalu. Dan di manakah dia tadi malam? Morris berada di rumah sedang memilih ubin untuk kolam renang barunya. Oz lalu datang menemui Selena, memberitahu kalau di UCLA tidak ada catatan siswi bernama Heather Wallace. Jadi Oz ke rumah sakit untuk mengambil sidik jari Heather dan menemukan kalau nama aslinya adalah Penny Hall dari data lisensi real estate-nya 2 tahun lalu. Jadi, jika Penny memberikan nama palsu pada Morris, pasti ada maksud tertentu Penny melakukannya. Dan apakah Morris akhirnya mengetahui kebohongan Penny lalu membunuhnya di pantai? You and Kara to go find out if Morris is lying to us and why Penny is lying to him. Pindahlah ke apartemen Penny Hall, pemilik apartemen yang membukakan pintu. Dari si pemilik sewa, Penny adalah penyewa favoritnya. Dia menyewa di sini pasca pacarnya meninggal. Nama pacar sebelumnya adalah Lucas Philip. Info ini tidak didapat dari Morris, sedangkan di apartemen Penny, foto-foto Lucas terpajang dengan jelas. Dari barang-barang milik Penny, Morgan melihat kalau barang-barang yang dimilikinya adalah barang-barang mahal. Dari mana Penny mendapatkan uang sebanyak itu? Dan Karadec menemukan kertas. Tercatat Penny membayar $2.500 sebulan untuk sebuah papan iklan di Pichiha. Morgan masih penasaran dengan baju-baju mahal milik Penny, dan dia menemukan fakta lain di balik pakaian-pakaian itu. Kembalilah ke LAPD. Untuk sementara diketahui kalau Penny sedang menyelidiki sebuah kasus. Dan mengenai papan iklan yang dibayar Penny adalah papan untuk mencari siapa yang membunuh pacarnya, Lucas Phillips. Untuk Lucas, dia tewas pada 2 tahun lalu pada 4 Juli. Detektif Clark Bodin yang menangani kasusnya saat itu. Sayangnya kasus tersebut tidak terpecahkan sampai Clark pensiun. Saat itu, Lucas dirampok di pantai. Dia sempat melaporkan kepada polisi, tapi dia ditemukan sudah tewas karena serangan trauma benda tumpul di antara jam 10 malam. Hal yang sama dengan Penny sebelumnya. Bedanya, Penny tidak sempat menelpon polisi, dan juga dia masih memakai kalung berlian mahal saat ditemukan yang menandakan tidak ada unsur perampokan. Apakah Penny dan Lucas diserang oleh pelaku yang sama? Morgan lalu melihat foto Lucas. Di rambutnya terdapat potongan kecil beras. Kenapa bisa ada di rambutnya? Dari Karadec, sebelum tewas, Lucas bekerja sebagai pelatih tenis di Marina Azul Beach Club, klub tenis pantai yang isinya hanya orang-orang kaya saja. Detektif Clark Bodin pernah mewawancarai hampir selusin orang yang ada di klub itu dan hampir semuanya memiliki alibi yang terbukti. Tapi dilihat dari penyelidikan yang dilakukan Penny, ada beberapa anggota di klub tersebut. Dan banyak struk yang menunjukkan dia sering pergi ke klub tenis itu. Jika Penny bisa masuk sebagai anggota klub tenis yang mahal tapi tidak bisa membayar, maka berkencan dengan salah satu anggota di sana akan mempermudahnya. If you can't afford a membership at the club, Data member. Morris. So we Jadi,
Penny menyembunyikan identitasnya lalu mendekati Morris untuk membiayainya bisa berbaur di klub tenis tersebut. Dan dua kemungkinan, Morris yang baru menyadari identitas asli Penny atau pelaku yang membunuh Lucas ingin membungkam Penny karena merasa Penny sudah semakin dekat dengan penyelidikannya. Morgan dan Karadec akan memastikan dengan pergi ke Marina Azul Beach Club. Pemilik klub ini adalah Eddie Wilson dan saudaranya Blaine Wilson sebagai kepala layanan tamu. Keduanya mengetahui Penny sebagai pacar Morris dan tentu mengenali Lucas karena pernah bekerja di sini. Tidak ada informasi yang bisa digali dari mereka berdua saat ini, tapi ketika mau keluar, Morgan melihat karyawan klub ini memiliki lebam di matanya. Itu dia dapati ketika mencoba mencegah seseorang pria yang muncul di pantai dekat dengan area klub ini menjual beberapa barang ilegal. Setelah mendapatkan nama pria itu, pindahlah ke pantai tersebut. Pria itu bernama Cameron Smith. Karyawan sebelumnya mengatakan kalau Smith setiap hari ada di pantai ini. Jadi kemungkinan Smith melihat siapa yang menyerang Penny. Here's our guy. You sure? Pretty sure. Smith hanya tahu kejadian Lucas 2 tahun lalu. Dan terakhir saat kejadian Penny, Smith sempat menyuruh Penny pergi dari pantai ini karena Penny menuduh Smith yang membunuh Lucas. Dia mengaku sering dituduh yang tidak dia lakukan, sama seperti di pantai itu yang disangkanya dia menjual narkoba. Tujuannya setiap hari datang ke pantai dekat klub tersebut adalah untuk menemui Blaine Wilson untuk menagih hutang. Agak sulit dipercaya mengingat Blaine salah satu yang mempunyai klub tenis pantai yang mewah. Kebetulan Penny sudah dikabarkan sudah sadar. Morgan dan Karadec akan ke rumah sakit untuk mendengar cerita yang lebih lengkap dari Penny. Lucas memberikan kalung berlian untuk Penny sebagai pemberian terakhirnya seminggu sebelum kematian. Mengenai Lucas di tempat kerjanya, Lucas sangat mencintai pekerjaannya. Dan Morgan menanyakan kenapa Blaine Wilson ditaruh sebagai tersangka oleh Penny. Penny mengatakan dalam pekerjaan Lucas dan Blaine memiliki hubungan yang buruk. Blaine sempat menskors Lucas, entah atas masalah apa. Lalu kembali ke klub tenis untuk menemui Edward Wilson menanyakan tentang Blaine. Sayangnya Blaine sedang pergi. Jadi yang didapat dari Edward adalah Blaine adalah orang yang baik. Morgan sendiri seperti biasa sibuk melihat-lihat area sekitar. Dia menanyakan souvenir-souvenir yang dikoleksi oleh Edward. Itu Edward dapati ketika pergi bersama Blaine mengunjungi beberapa negara, bahkan sejak kecil mereka sudah berjalan-jalan ke Mediterania. We've been doing it since we first traveled the Mediterranean as kids. Jadi mereka keluar sambil menunggu Blaine kembali ke sini. Momen yang kebetulan, Morgan melihat satu wanita yang bisa diajak bicara. Apa yang membuat Morgan tertarik dengan wanita itu? Itu karena kalung berlian yang dipakainya sama persis dengan Penny. Tapi yang dipakainya adalah kalung palsu. Dan diketahuilah kalau dia memberikan kalung asli pemberian suaminya itu kepada Lucas. Kembalilah ke LAPD. Wanita itu bernama Shelby Havertz telah berselingkuh dengan Blaine Wilson. Suami Shelby bukan sekadar anggota biasa di klub tenis itu. Dia adalah seorang yang berada di Dewan Kota. Jika perselingkuhan Shelby ketahuan, maka izin minuman keras di klub itu akan dicabut. Dan Lucas mengetahui perselingkuhan tersebut. Karena Shelby tidak mau merusak bisnis selingkuhannya, dia memberikan kalung brilian mahalnya itu kepada Lucas yang sekarang dipakai oleh Penny Hall. Maka Blaine mempunyai motif untuk membunuh Lucas karena merasa rahasia itu tidak bisa dijaga oleh Lucas. Di depan papan kasus, Morgan kembali melihat foto Lucas. Setelah beras, dia melihat celana Lucas basah tapi rambut Lucas kering. Jika dia terbunuh pada jam 10 malam, harusnya jasadnya akan berada di pantai sepanjang malam sampai ditemukan esoknya. Air pasang tinggi harusnya terjadi pada jam 2 dini hari. Dan jika korban ditemukan pada pagi hari, seluruh badannya pasti akan basah kuyup. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Entah forensik yang salah menentukan waktu kematian, atau Lucas tidak mati di pantai itu. Morgan berpendapat Lucas dibunuh di tempat lain, dimasukkan ke dalam koper, menunggu pengunjung pantai kosong, dan menaruh korban berharap air pasang akan naik.
yang artinya mereka harus menemukan TKP sebenarnya Lucas dibunuh. Hanya saja, meskipun sangat krusial, mencari TKP yang sudah terjadi 2 tahun lalu cukuplah sulit. Semalaman di apartemen Karadec, Morgan dan Karadec mencari petunjuk, tapi sampai pagi pun tidak ada hasil yang ditemukan. Tapi ketika Morgan berencanakan pulang, dia melihat bohlam lampu depan apartemen Karadec yang kelap-kelip. Dari situ, Morgan menemukan petunjuk. But I know who killed Lucas. Dalam perjalanan, Morgan mengeluarkan deduksi kalau pelakunya adalah Edward Wilson. Pada tahun 1870-an, pria bernama Erwin Perzi mencoba mengembangkan sumber cahaya ultra bright, tapi tidak sengaja malah menemukan bola salju kaca. Dan bola salju kaca itulah senjata pembunuhan Lucas. Sepanjang sejarah, pengembangan bola salju kaca terus berkembang agar salju-saljunya seakan bisa mengapung. Salah satunya adalah menggunakan beras. Di bagian hidung depan Lucas ditemukan jejak glikol, yaitu bahan anti beku yang dimasukkan ke dalam bola salju untuk menjaga cairan dari pembekuan. Antifreeze. Antifreeze is what they put into snow globes to keep the liquid from freezing. Saat sebelum di ruang kantor Edward di bagian koleksi souvenir, Edward mengatakan pernah pergi ke Mediterania bersama Blaine. Mediterania mencakup Italia, Yunani, Prancis, dan Spanyol. Dan yang dilihat Morgan, dia melihat souvenir Italia, Prancis, dan Spanyol, tapi tidak menemukan souvenir dari Yunani yang diyakininya adalah souvenir bola salju yang digunakannya untuk membunuh Lucas. Maka jika disusun, Lucas mempunyai berbagai rahasia Blaine dari perselingkuhan, hutang, penipuan. Tapi Edward ingin melindungi perbuatan yang dilakukan adiknya. Jadi, ketika Lucas datang menemui Edward untuk melaporkan Blaine pada pengadilan, Edward membunuh Lucas untuk melindungi adiknya dan usaha klubnya tersebut. Lucas, to protect his brother and the club. Lalu muncullah Penny, di mana mengungkit kembali kasus yang sudah ditutup dan Edward berusaha membungkam Penny, tapi tidak tahu kalau Penny masih hidup hingga kasus ini masih berjalan. Meski sudah diketahui pelakunya, tidak mudah untuk membuat Edward mengaku, maka Karadec harus membawa anggota polisi tambahan untuk langsung menangkap Edward. Sampai di klub, Edward melihat CCTV di luar sudah banyak polisi. Jadi saat Morgan dan Karadec masuk ke ruang kantornya, Edward sudah lebih dulu kabur. Morgan melihat satu pajangan foto yang ditutup dan mengingat foto itu dan tahu kemana Edward akan pergi, yaitu ke sebuah tebing. Dan benar, Edward sudah berada di ujung tebing berencana untuk bunuh diri. Beruntung Blaine berhasil membujuk kakaknya untuk tidak melakukan bunuh diri. Edward pun ditangkap. Blaine akan menjalani klub ini sampai Edward bebas dari penjara. Morgan memberitahu Penny kalau pelaku yang membunuh pacarnya dulu sudah tertangkap. Dan kasus pun selesai. Scene ditutup dengan Selena memanggil Morgan ke ruangannya mengenai Roman Cinquera. Tidak mudah Selena untuk mencari orang yang hilang 15 tahun yang lalu. Tapi dia berhasil menemukan satu orang yang beberapa kali bertemu dengan Roman, bernama Gio Comfort. Dan orangnya pun sudah Selena temukan. Maka ketika nanti dia dibawa ke sini, Morgan dipersilakan untuk menanyakan apapun kepada Gio Comfort.